dasar Facebook X. Video ini cocok sekali saudara dengarkan jika saudara tertarik dengan Facebook X untuk pertama kalinya atau ingin mengulang ilmu yang sudah saudara dapatkan selama ini. Begitu. Tentang prinsip dasar Facebook X ini materi yang akan saya share itu berasal dari website Scale Up Club ya. Kita berterima kasih kepada Scale Up Club yang sudah membuat tutorial lengkap katakan gitu ya tentang Facebook X, dan di sini saya mencoba menyampaikannya versi lisan tentunya ya saudara-saudara semuanya. Oke, apa sih Facebook Ads gitu ya? Facebook Ads adalah sebuah advertising platform, sebuah platform iklan yang dimiliki oleh Facebook. Nah, tugas Facebook Ads adalah menyebarkan konten iklan kita di timeline para user Facebook seperti itu. Iklan apa? Ya, tentunya kita sebagai para entrepreneur muda atau katakanlah emerging entrepreneur ya iklan tentang usaha kita. Itu kira-kira. Nah, untuk memulai Facebook Ads kita membutuhkan dua hal yang sangat penting dan krusial. Apa itu? Yang pertama merupakan hal yang bersifat non teknis dan yang kedua pastinya hal yang bersifat teknis. Hal non teknis ini apa aja sih dan hal teknis ini apa saja begitu ya? Kita coba dulu membahas yang membicarakan hal yang non teknis ya. Pertama, kita perlu belajar menemukan manfaat dari produk yang ingin kita jual atau kita pasarkan seperti itu. Banyak para advertisers, para pengiklan gitu ya, yang gagal melewati fase ini, fase di mana para advertisers harus belajar dulu menemukan manfaat inti, manfaat utama dari produk yang ingin dia jual atau pasarkan itu seperti apa, baik barang maupun jasa gitu. Nah, asal jual, asal iklan, tapi lupa belum mendefinisikan manfaat inti produknya. Nah, apa manfaat terbesarnya, seberapa baik dan berguna produk kita itu, gitu lah. Kira-kira seperti itu. Nah, misalnya kita ambil contoh untuk jualan tas gitu ya. Apa sih kelebihan dari tas yang sudah Anda produksi atau jual gitu ya? Kalau manufaktur ya produksi, kalau perdagangan jual gitu ya. Nah, kenapa orang atau customer mesti beli tas Anda? Apa uniknya tas Anda gitu? Apakah terbaik atau unik atau apa? Nah, seberapa penting tas Anda itu harus mereka miliki, harus customer miliki. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, value yang jelas, terang, mengkristal akan memudahkan kita dalam membuat materi-materi iklan yang akan digunakan pada saat kita terjun ke dalam Facebook Ads. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, lebih jauh mengenai value, kita bisa belajar dari BBMC, Business Model Canvas, ya, rata-rata mungkin teman-teman sudah belajar ya, yang ditemukan oleh Alex Oxterwalder and Alan Smith. Nah, melalui bisnis model Canvas, kita akan mengenal bahwa dalam membangun sebuah bisnis, yang pertama itu harus fokus pada value, begitu. Nah, kedua hal non teknis apa yang perlu diperhatikan, yaitu kita perlu tahu siapa yang layak mendapatkan manfaat inti yang sudah kita sadari tersebut. Nah, setelah kita menemukan atau menciptakan value dari produk kita, maka kita perlu untuk merinci, membuat daftar siapa kira-kira yang akan mengucapkan terima kasih jika kita menyampaikan manfaat tersebut kepada mereka. Ya, kita bisa lihat umurnya, jenis kelaminnya, gitu ya, pekerjaannya, hobi, kemudian gadget yang mereka gunakan atau bahasa yang dipakai sehari-hari, lokasi di mereka di mana tinggal, gitu ya. Nah, semakin kita mampu, kita ya, para
advertisers gitu, semakin kita mampu mendefinisikan ini, akan semakin mudah proses kita untuk beriklan di Facebook. Jika kita belum yakin, maka solusinya kita perlu membuat beberapa daftar kira-kira gitu ya, asumsi-asumsi awal. Nah, kenapa kita kenapa mengetahui siapa yang layak mendapatkan manfaat produk kita ini penting? Karena Facebook Ads hanyalah sebuah media untuk memperluas jangkauan manfaat dari produk yang kita miliki agar bisa dinikmati lebih banyak orang di luar sana. Nah, jika kita salah menentukan penerima manfaat dari produk kita, itu produk kita akan kurang mendapat respon seperti itu. Kita menjual, contoh nih, kita menjual baju long dress gitu ya kepada kaum perempuan. Nah, tentu akan lebih terbayang manfaat dan keindahan long dress atau gamis gitu ya di benak mereka ya, para customer itu daripada kita mengiklan, maksudnya tentunya kalau maaf ya, misalnya kita menjual baju nih, gamis atau long dress, tentu akan lebih terbayang manfaat dan keindahan dari baju long dress itu di benak para customer jika diiklankan kepada customer perempuan. Kalau diiklankan kepada customer pria, iya terbayang juga ya untuk istrinya, untuk eee, orang tuanya, saudara-saudarinya, tapi tentu akan lebih cocok gitu ya audiensnya perempuan, kira-kira begitu. Nah, kita kadang sering melakukan proses ini dengan salah satu main tool yang bernama itu namanya brainstorming ya. Masih ingat nggak brainstorming nih teman-teman artinya apa gitu ya? Untuk, apa namanya, untuk brainstorming itu kita bisa ngelihat, apa ya, ada ataulah di luar negeri ya, apa yang terkenal, Alibaba gitu ya, Amazon, nah apalagi, banyak ya. Nah, sedangkan di luar negeri apa coba? Ya, website yang bisa di apa namanya, dilihat gitu ya, untuk inspirasi. Ya, apalagi kalau dulu waktu beberapa tahun dulu ada Kaskus ya, sekarang, Kaskus juga, Tokopedia, Bukalapak, macam-macam lah gitu. Nah, itu, eee, perlu kita, apa namanya, kita riset di situ, sehingga kita juga bisa tahu siapa yang layak mendapatkan manfaat inti dari, eee, iklan kita. Nah, ketiga, hal non teknis lainnya yang perlu diketahui mengenai, Facebook itu yaitu mengizinkan diri kita untuk mau belajar hal yang baru, yang lebih rumit gitu ya. Apa, ya teknisnya Facebook Ads itu. Rumit nggak? Saya kira kalau buat saya sih rumit gitu, tapi kita harus belajar seperti itu. Nah, kita bisa dikatakan sepertinya belajar Facebook Ads itu simple gitu, tapi tidak mudah. Sepertinya simpel tapi nggak mudah. You can't use an old map to explore the new world gitu ya. Jadi ibaratnya nih kita mau mencari harta karun ya, nggak cukup dengan peta biasa aja gitu, perlu aplikasi nih nyari harta karun, kira-kira seperti itulah. Nah, bagaimana sih gambaran besar apa namanya, gambaran besar apa sih yang harus kita ketahui mengenai Facebook Ads ini, yaitu nah, ada kira-kira 4 gambaran besar ya. Pertama itu kita tuh merencanakan iklan gitu ya. Dalam merencanakan iklan ini kita perlu tahu apa goal kita. Hasil akhir apa yang ingin kita capai dan indikator, kalau iklan kita itu berhasil seperti apa. Jadi hasil akhir apa sih yang ingin kita dicapai dari iklan yang kita bayar di Facebook Ad gitu ya, indikator kalau dan indikator apa yang bisa kita pakai kalau, iklan itu berhasil. Nah itu di dalam, itu namanya tahap perencanaan iklan. Kemudian tahap kedua memasang iklan tentu ya. Nah untuk itu kita harus memahami secara utuh nantinya ketika kita memasang iklan itu ada istilahnya campaign, ada ad set, ada ads gitu ya.
Kalau ads jelas tuh advertisement. Nah, campaign ini apalagi, adsense-nya apalagi gitu lah. Ini adalah struktur peletakan dasar iklan di Facebook Ads. Jadi struktur peletakan Facebook Ads-nya itu pertama kita mulai dulu dengan campaign. Apa itu campaign nanti ya kawan-kawan semuanya. Kemudian kita lanjut ke namanya ad set. Setelah ad set ada lagi namanya ads gitu. Setelah kita memasang iklan, barulah kita bisa membaca ini tahap ketiga ya, membaca laporan hasil iklan. Nah, ketika membaca laporan hasil iklan itu ada namanya CPM, ada CTR. Apa ini gitu ya. Nanti kawan-kawan ya, pokoknya didengar aja dulu nama-namanya kalau kita ingin membaca laporan hasil iklan kita di Facebook, nanti ada istilah-istilah CPM, CTR, CPC, CTA, WC, VC, ATC ya, etc. Begitulah ya. Nah, itu sangat fundamental. Nah, ibaratnya nih kalau kita belajar matematika gitu ya, kita akan bertemu kosakata seperti integral gitu ya, sudut, bilangan. Katakanlah kalau kita lagi belajar bahasa Inggris nih ada tenses gitu ya, ada phrasal verb, ada idiom ya macam-macam. Nah, kalau kita belajar Facebook ads iklan lewat Facebook, maka nanti adalah istilah-istilah yang muncul CPM, CTR, CPC, CTA, WC, VC, ATC ini. Kayak gitu kira-kira sudah semuanya. Jadi suka nggak suka ya kita akan bertemu kosakata tadi. Jadi kita perlu mulai menyukainya. Terakhir apa? Setelah kita merencanakan iklan di Facebook, setelah kita pasang dan kita melihat laporan hasil iklannya, tentu kita analisa hasil iklannya. Jadi kita analisa hasil iklan. Apakah kita akan terus berlanjut nih efektif nih cara ini atau kita perlu rubah strategi atau gimana. Nah, dalam menganalisa hasil iklan kita perlu mengetahui apakah kondisi iklan kita itu masih layak untuk diteruskan atau tidak gitu. Apakah ada hasil yang keluar dari perencanaan? Apakah malah hasilnya melebihi target? Gitu ya. Kita merencanakannya hanya 100 orang ternyata yang sampai apa ya, yang masuk ke call to action 1000 ya, bagus lewat. Sebaliknya kita merencanakan 100, satu pun nggak masuk, berarti nggak strategis gitu. Jadi dari hasil analisa nanti kita para advertiser ini bakal tahu nih apa yang harus kita lakukan di step berikutnya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman semuanya. Jadi saya ulang lagi ya, hal non teknis pertama tadi itu kita harus tahu dulu belajar manfaat inti produk kita dan kita tahu siapa nih yang bakal layak mendapatkan manfaat inti produk kita. Nah, yang ketiga apa tadi? Kita harus tahu gitu ya, belajar Facebook itu apa namanya? Kita harus tahu, nyadar ya bahwa Facebook itu rumit dan kita harus katakanlah itu cukup rumit dan kita harus mau belajarnya ya. Nanti ada beberapa istilah untuk awal-awal memang rumit kali ya, tapi para expert pasti mudah beliau ya. Jadi dalam itu ada tahap perencanaan iklan, masa iklan, membaca laporan hasil iklan dan menganalisa iklan. Nah, yang keempatnya dan kelima ya, ada keempat, keempatnya itu kita harus mengizinkan diri kita itu menjadi pengamat yang jeli ya. Nah, kenapa? Karena memasang iklan di Facebook itu merupakan bisa dikatakan pendalaman seni observasi. Jadi kita ngobservasi. Jadi nggak kita lepas begitu saja iklan ini, kita bayar nanti dapat, belum tentu gitu. Kita bayar aja iklan kita nih nanti otomatis sesuai dengan keinginan kita, belum tentu. Nah, makanya kita harus rajin mengamati apa? Iklan orang lain yang ada di mana? Di timeline-nya kita. Nah, terus kedua membuat hipotesa sederhana, mengapa ada iklan yang mendapatkan respon sangat baik, ada pula yang jelek. Nah, kita perlu mendapatkan inspirasi dari iklan-iklan yang mendapat respon baik gitu ya. Dan kita harus belajar hati-hati dari iklan-iklan yang mendapat respon jelek. Nah, kita tentu harus mengamati juga apa yang sedang tren saat ini. Kita menyelami kehidupan para calon customer kita seperti itu ya, calon pemirsa kita. Nah, terus kita juga perlu mencoba terlebih dulu produk yang bakal kita pasarkan, kita jual gitu ya. Dan tentunya kita harus melakukan survei market lah, kecil-kecilan seperti itu. Nah, keberhasilan seorang advertiser gitu kan bukan ditentukan dalam, saya kira bukan dalam
sertifikat course atau workshop ya. Kalau course atau workshop mungkin itu lebih ke peletakan dasar-dasar teorinya. Nah, sedangkan faktor keberhasilannya itu memang lebih diutamakan dari pengamatan yang detail terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Begitu, teman-teman. Nah, terakhir hal-hal non teknis itu kita harus apa ya? Mampu mengatakan tidak untuk distraction gitu. Apa sih maksudnya? Nah, jika kita sudah memutuskan ingin mempelajari Facebook Ads, maka kita tutup dulu pelajaran lain yang bisa mengganggu fokus kita sampai kita menguasai Facebook Ads. Kira-kira seperti itulah ya. Kita ya mungkin ada istilahnya lapar mata gitu ya, sedikit-sedikit lihat screenshot lalu tergiur dan pindah seperti itu ya. Jadi satu-satu dulu kalau bisa seperti itulah kira-kira. Nah, jika Facebook Ads kita sudah di luar kepala bagi kita, udah lancar gitu ya, maka ya silakan kita mengerjakan yang lain, masuk ke ads yang lain. Nah, banyak nih orang yang sudah bertahun-tahun gitu ya, nggak tamat juga belajar Facebook Facebook Ad gitu, Facebook Ad-nya gitu kan. Nah, baru belajar, ada juga ada belajar sebentar sudah ngupdate kemana-mana, dasarnya belum selesai. Jadi, memang sih kita sedang berada di dalam sebuah industri yang paling inovatif abad ini. Bergerak kita itu dalam hitungan detik, menit, jam gitu ya, sedikit aja meleng, kita sudah ketinggalan jauh nih teman-teman. Makanya, bagi teman-teman yang sudah, mengenal, Facebook Ads atau sudah, memakai Facebook Ads ya selamat, berarti teman-teman udah keren banget ya, udah maju duluan. Nah, bagi teman-teman yang baru mengenal atau baru akan memakai, yuk kita sama-sama belajar, jangan patah semangat. You can do your best. Kira-kira seperti itu. Terima kasih kepada saudara semuanya, teman-teman semuanya. Itulah kira-kira hal-hal non teknis mengenai Facebook Ads, dan untuk hal-hal teknisnya saya sambung di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan usaha atau selamat membuat rencana usaha. Semoga sukses. Sampai jumpa di video berikutnya.